Hai, selamat datang di Lovelyns Bercerita, channelnya cerita keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tak terasa sampai juga kita di scene bagian ke-15. Selamat membaca dan semoga terhibur. Jonan mondar-mandir di apotik klinik. Pikirannya tak tenang. Kejadian kemarin mau tak mau jadi omongan sekitar. Ia tahu, kini telah jadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, kedatangan Selena kembali ke tempat ini saja sudah jadi perbincangan orang. Jonan sudah mewanti-wanti para asistennya bahwa kedekatannya dengan Selena dahulu adalah masa lalu yang tak perlu diketahui Cynthia. Tapi nyatanya semua jadi berantakan karena sikapnya yang selalu saja kalah oleh nafsu. Terlebih, Selena memang seksi dan tahu sekali bagaimana menjerat laki-laki seperti Jonan. Bukankah kepergian Selena tempo hari tanpa pamit dikarenakan seorang pria lain? Tanpa rasa bersalah, kini ia kembali. Entah dengan tujuan apa. Yang pasti, ia berhasil memporak-porandakan pikiran Jonan. Yanti, coba kamu telepon Cynthia. Tanya keadaannya bagaimana. Minta Jonan pada Yanti, asistennya. Oh, tunggu sebentar. Yanti menghentikan aktivitas stock of name, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi Cynthia. Beberapa kali dicoba, tidak ada sambungan ke nomor ponselnya. Yanti mengangkat pundak, tanda tak tahu lagi harus bagaimana. Coba telepon ke rumahnya saja. Yanti menurut. Nada sambung berbunyi. Yanti mengangkat jempolnya. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita. Halo Mbak Sin, ini Yanti. Halo? Ya, ada apa Yanti? Nada suara Cynthia terdengar malas. Tak ada, cuma tanya kabar aja nih. Kapan Mbak masuk kerja lagi yo? Sepertinya saya akan resign Yanti. Loh, kenapa? Saya ingin kembali ke Jawa. Semoga saja nanti dapat pekerjaan yang lebih baik. Oh, begitu ya? Oh ya, Mbak baik-baik saja kok. Baik Yanti, jangan khawatirkan keadaan di sini. Semua baik-baik saja. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Yanti mengakhiri percakapan. Mas Jo, sepertinya Mbak Cynthia sendiri saja di rumah. Katanya orang tuanya sedang di luar. Tadi Mbak Cynthia minta tolong sama saya, istirahat nanti belikan es kelapa yang ada di depan apotik tuh Nanti biar saya pergi sana ya. Saya izin ke rumah Mbak Cynthia ya. Jonan tampak memikirkan sesuatu. Tidak usah, biar saya yang kesana. Ini belum jam praktik, jadi tidak ada acara racik-racik resep. Kamu jaga apotik baik-baik ya, kata Jonan sambil tersenyum. Ia lalu beranjak pergi, membeli es kelapa, dan melaju ke rumah Cynthia. Bel dipencet berulang-ulang. Pintu tak kunjung dibuka. Jonan mengetuk sisi jendela kamar Cynthia yang letaknya di depan. Tak ada respons. Kediaman Cynthia memang sepi. Di rumah ini hanya ada 3 orang, Cynthia dan kedua orang tuanya. Keluarga Cynthia memang tidak pernah memakai asisten rumah tangga. Jonan kembali memencet bel. Nihil. Lalu diberanikannya membuka pintu teras. Rupanya pintu tak terkunci. Jonan dengan leluasa masuk. Sin, Jonan memanggil Cynthia. Tetap tidak ada respons. Dari samping terdengar suara guyuran air. Jonan tentu saja berpikir bahwa itu adalah Cynthia yang berada di kamar mandi. Jonan memutuskan menunggu di ruang keluarga. Cynthia keluar hanya mengenakan jubah mandi. Ia menggosok-gosokkan rambut basahnya dengan handuk sambil berjalan ke arah dapur. Tangannya memegang gelas kosong.
gelas di tangan kirinya terjatuh dan pecah. Cynthia memundurkan langkah begitu menyadari pria yang sedang berdiri menatapnya itu adalah Jonan, lelaki yang paling tidak ingin dilihatnya saat ini. Maaf, aku mengagetkanmu, Cynthia. Aku benar-benar tidak tahan untuk tidak menemuimu. Jonan mendekat. Mau apa kesini, Mas? Tanya Cynthia yang masih gemetaran. Ia semakin mundur hingga tubuhnya tertempel di dinding. Aku membawakan ini. Tangan Jonan mengangkat bungkusan es kelapa muda. Jelasnya lagi. Jonan bermaksud menyerahkan bungkusan itu pada Cynthia. Oh, Jonan nyaris melupakan pecahan gelas yang berserakan. Kakinya terkena pecahan yang cukup besar. Mas, gak apa-apa. Cynthia melunak. Ia hendak mendekati Jonan. Gak apa-apa, tak terlalu dalam, ujar Jonan seraya membungkuk dan mencabut beling yang tertancap di kakinya. Sebentar, aku ambilkan betadin. Cynthia bergegas ke sisi kanan dapur, tempat kotak P3K yang memang dipasang di sana. Cynthia kembali dengan membawa obat-obatan. Sementara Jonan sudah terduduk di sofa. Cynthia membersihkan darah yang berceceran. Mas gak seharusnya masuk ke rumah orang tanpa izin. Kamu juga harusnya mengunci pintu saat di rumah sendirian. Bagaimana bila orang jahat masuk? Ya, itu kecerobohanku. Bahkan sekarang bukan lagi orang jahat yang masuk, tapi pria brengsek yang sangat jahat. Cynthia berkata dengan kesal. Sin, Jonan menarik tangan Cynthia. Aku mungkin memang brengsek, tapi cinta yang kupunya untukmu ini benar adanya. Tolong jangan berbicara tentang cinta. Aku sungguh tak ingin membahasnya. Cynthia bangkit berdiri. Namun, tangan Jonan menarik dengan sigap hingga Cynthia terduduk persis di sebelahnya. Mas, jangan suka seenaknya sendiri. Begini ini namanya menyakiti. Cynthia menarik tangannya dari genggaman Jonan. Dia memegang pergelangan tangannya sendiri yang sedikit-sedikit. Maaf, aku tak bermaksud menyakitimu. Aku hanya... Jonan menatap mata Cynthia. Wanita itu mengalihkan pandangannya. Aku tak bisa menahan ini. Aku sangat mencintaimu. Sejak Jonan memutuskan, matanya memerah. Dia bangkit berdiri dan mengikuti Cynthia yang menangis. Maafkan aku. Tiba-tiba saja, Jonan menjatuhkan tubuhnya untuk Cynthia dengan ciuman intens. Cynthia tersentuh. Ia begitu kaget atas pengakuan Jonan. Hentikan, Mas. Apa yang kamu lakukan? Stop! Tolong, Cynthia terkejut. Dia mau. Tolong, Mas. Jangan begini terhadapku. Air mata mulai menetes. Ia semakin menjauh. Tapi tubuh besar Jonan membuatnya kaget. Jonan membelai lembut anak-anak rambut di kening Cynthia. Aroma sampo menguar dari rambut basahnya. Dia tak melewatkan sedikit pun garis wajah Cynthia dari ciuman Jonan. Jonan telah kehilangan kewarasan. Tangannya menekuni dua mata Cynthia, lalu hidung, lalu bibir pisang bergerak. Tangannya menusuk ke telinga, lalu turun ke leher. Cynthia menggeliat. Dia merasakan sensasi aneh pada dalam tubuhnya. Tapi pikirannya menolak. Mas Jonan, hentikan ini. Aku tak bisa berhenti, Cynthia. Kamu telah membuatku terpaksa melakukan ini. Melakukan apa? Pergilah. Cukup sudah Mas membuatku terluka. Jonan mengabaikan perkataan Cynthia. Jemarinya terus membelai lembut kulit Cynthia. Tangannya telah jauh masuk ke dalam. Jonan sudah gelap mata. Yang ia pikirkan hanya bagaimana membuat Cynthia mengerti sama bahwa Cynthia butuh Jonan. Dibukanya tali jubah yang mengikat tubuhnya. Ia menyingkapnya dengan
tubuh Cynthia dengan erat, mencium ujung daun telinganya, dan berbisik, "Tenangkan dirimu, Cynthia. Aku akan mengambil yang seharusnya memang untukku lebih awal. Semoga kamu mengerti, Cynthia." Cynthia berteriak. Makin berteriak manakala sesuatu di balik celana Jonan disembulkan dari tempatnya. Cynthia makin meronta. Tangisnya bertambah deras. Seperti hujan. Seperti hujan. Dapatkah Cynthia melepaskan diri dari perlakuan Jonan yang kesetanan itu? Pantengin terus ya. Jangan sampai ketinggalan.